Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Lingkungan Pengendalian atau Goal Concurrence. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama kelompok 2. Yang pertama, Khairunisa Nur Hasanah, NIM 2018-017-002. Yang kedua, Vidya Nur Rahmadini, NIM 2018-017-004. Yang ketiga, Elizabeth Lusitania Lotalosor, NIM 2018-017-031. Yang keempat, Mega Utami, NIM 2018-017-036. Dan yang terakhir, Askaredo Fahlevi, NIM 2018-017-037. Yang pertama, deskripsi organisasi. Organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi profit, mencari keuntungan, dan organisasi nirlaba, pelayanan kepada masyarakat. Tujuan umum organisasi. Yang pertama, menciptakan kekayaan. Dengan kekayaan tersebut, organisasi mampu memberikan kesejahteraan kepada semua pihak yang mempunyai kepentingan terhadap organisasi. Yang kedua, tingkat keuntungan. Hasil finansial yang diharapkan oleh perusahaan dan biasanya dinyatakan dalam bentuk laba atau tingkat pengembalian modal. Indikator tingkat keuntungan yang biasa digunakan yaitu A. ROA, mengacu pada profitabilitas, efisiensi operasional, dan utang. B. ROE, mengacu pada profitabilitas dan efisiensi operasi. C. ROI, mengacu pada presentasi hasil atau dari suatu periode investasi tertentu. Yang ketiga, maksimisasi nilai pemegang saham. Nilai pemegang saham mengacu pada harga pasar saham perusahaan. Maksiming nilai bagi pemegang saham berimplikasi pada usaha mencari cara untuk menemukan nilai maksimum bagi para pemegang saham. Selanjutnya, tujuan lain. Indikator kinerja pada organisasi profit, selain menggunakan tingkat keuntungan dan maksimalisasi nilai bagi pemegang saham, seringkali menggunakan indikator lain, seperti yang pertama ada produktivitas. Produktivitas adalah rasio antara output dengan input. Dan yang kedua, posisi pasar. Posisi pasar itu adalah pangsa pasar yang akan dikuasai. Dan yang ketiga, kepemimpinan produk. Kepemimpinan produk berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk yang berkualitas, harga yang kompetitif, dan servis yang memuaskan, serta melakukan inovasi untuk menghasilkan produk baru. Yang keempat, pengembangan personalia. Sebab sumber daya manusia itu sebagai penentu utama keberhasilan suatu organisasi. Yang kelima, kepuasan dan kenyamanan personalia. Yang keenam, pertanggungjawaban publik. Yang ketujuh, keseimbangan antara sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, tujuan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tujuannya bersifat sosial, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Contohnya seperti menyediakan jasa pendidikan, jasa pelayanan rumah sakit, jasa pembelaan hukum, jasa penyantunan anak yatim, dan jasa lainnya. Keselarasan tujuan atau goal congruence. Sistem pengendalian manajemen yang efektif adalah yang mampu menyelaraskan antara tujuan organisasi dengan tujuan anggota organisasi, dan yang mampu meningkatkan kemampuan anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk menyelaraskan tujuan tersebut, diperlukan kesamaan visi, misi, tujuan keyakinan dasar, dan nilai-nilai dasar antara organisasi dan anggotanya. Selanjutnya, tujuan organisasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, organisasi bisnis atau perusahaan. A. Profitability, yaitu laba yang memuaskan dalam jangka panjang. Karena perusahaan harus mengeluarkan riset dan development
iklan, dan biaya lain untuk mempertahankan bisnisnya. B. Efektivitas, produktivitas, leadership, moral dan etika, reputasi, efisiensi, pertumbuhan, dan kontribusi sosial. Dan yang kedua, organisasi nirlaba atau non-bisnis. A. Kepuasan publik atas jasa yang diberikan. Contohnya seperti penyediaan jasa pendidikan, kesehatan, keamanan, advokasi, dan pemadam kebakaran. B. Surplus operasi, yaitu organisasi yang akan berusaha agar kegiatannya di atas break-even, agar tidak menanggung defisit berkelanjutan. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi goal congruence, baik sistem formal maupun proses informal yang ada dalam organisasi akan mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi. Sebagai konsekuensinya, kedua hal tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat goal congruence. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Yang pertama, faktor eksternal, meliputi norma-norma yang tumbuh dan berkembang pada kehidupan masyarakat. Faktor ini akan berdampak pada pembentukan etos kerja yang termanifestasi dalam bentuk loyalitas karyawan terhadap organisasi, semangat kerja, keuletan karyawan, kebanggaan pegawai dalam menjalankan tugas, serta kemampuan individu pegawai. Yang kedua ada faktor internal, yaitu faktor-faktor yang ada dalam lingkungan organisasi yang meliputi yang pertama, budaya organisasi. Yang kedua, gaya manajemen. Yang ketiga, organisasi informal yang ada dalam organisasi. Yang keempat, persepsi dan komunikasi yang ada dalam organisasi. Dan yang kelima, kerjasama dan konflik. Selanjutnya, sistem pengendalian formal. Di samping dua faktor, eksternal dan internal, yang mempengaruhi efektivitas sistem pengendalian manajemen, sistem pengendalian formal juga sangat besar pengaruhnya. Sistem pengendalian formal ini terdiri dari sistem pengendalian manajemen dan aturan-aturan. Yang pertama ada aturan-aturan. Aturan-aturan merupakan seperangkat tulisan yang memuat instruksi dan pengendalian, meliputi instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur standar operasi, panduan, serta tuntutan etis. Berikut ini beberapa bentuk aturan. Yang pertama, pengendalian secara fisik seperti penjaga keamanan, gudang yang terkunci, brankas besi, paspor komputer, televisi pengawas, dan pengendalian fisik lainnya yang merupakan bagian dari struktur pengendalian. Yang kedua, manual prosedur. Banyak pertimbangan untuk memutuskan aturan mana yang perlu ditulis dalam buku panduan, maka yang berfungsi sebagai pedoman seberapa banyak toleransi yang diperbolehkan. Yang ketiga, pengamanan sistem. Pengamanan sistem dirancang agar informasi yang mengalir melalui sistem tersebut bersifat akurat dan mampu mencegah tindak kecurangan. Yang keempat, sistem pengendalian tugas. Kebanyakan tugas dikendalikan melalui aturan. Jika suatu tugas dijalankan dengan mesin otomatis, maka sistem otomatis tersebut sudah dilengkapi sistem pengendalian. Yang kedua ada proses pengendalian formal. Proses pengendalian formal meliputi tahap-tahap tertentu yang secara terus-menerus bekerja dari tahun ke tahun. Tahap-tahap dalam proses pengendalian formal meliputi yang pertama penentuan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan. Strategi plan disiapkan untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Yang kedua, strategi plan dijabarkan dalam anggaran tahunan yang difokuskan pada perencanaan pendapatan dan biaya untuk pusat-pusat pertanggungjawaban secara individual. Proses pengendalian formal. Proses pengendalian formal meliputi tahap-tahap tertentu yang secara terus-menerus bekerja dari tahun ke tahun. Tahap-tahap proses pengendalian formal meliputi yang pertama, penentuan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan. Strategi plan disiapkan untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Yang kedua, strategi plan dijabarkan dalam anggaran tahunan yang difokuskan pada perencanaan pendapatan dan biaya untuk pusat-pusat pertanggungjawaban secara individual. Yang ketiga, pusat-pusat pertanggungjawaban diatur dengan sejumlah rules dan beroperasi melakukan kegiatan dan hasilnya akan diukur dan dilaporkan. Yang keempat,
Laporan kinerja kemudian dibandingkan dengan rencana untuk menentukan keberhasilan pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang kelima, apabila pusat pertanggungjawaban berhasil, maka umpan balik berupa hadiah atau penghargaan akan diberikan. Tetapi jika tidak berhasil, maka umpan balik tersebut akan digunakan untuk melakukan perbaikan proses selanjutnya. Tipe-tipe organisasi. Strategi yang dipilih akan berpengaruh terhadap struktur organisasi perusahaan. Sementara itu, bentuk struktur organisasi akan mempengaruhi desain sistem pengendalian manajemen. Ada beberapa tipe-tipe organisasi, yaitu yang pertama, organisasi fungsional. Di dalam organisasi fungsional ini, setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi, yaitu seperti produksi atau pemasaran. Di dalam organisasi fungsional ini terdapat kelebihan, yaitu berpotensi untuk bekerja secara efisien, karena adanya spesialisasi dan kegiatan yang sama menjadi lebih efektif. Sedangkan kelemahannya adalah tidak ada cara yang tepat untuk menentukan efektivitas pemisahan fungsi, karena masing-masing fungsi secara bersamaan mempunyai kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga adalah organisasi matrik. Di dalam organisasi matrik ini, manajer suatu proyek bertanggung jawab terhadap keberhasilan proyeknya, dan juga bertanggung jawab terhadap unit-unit fungsional. Sehingga koordinasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan jadwal kegiatan dari beberapa unit tersebut. Sehingga proyek-proyek yang dilakukan akan dapat terselesaikan tepat waktu dan semua orang akan dapat bekerja dan tidak ada yang menganggur. Tetapi pengendalian menjadi sulit jika keberhasilan suatu proyek merupakan tanggung jawab dari beberapa manajer. Baiklah, slide selanjutnya yaitu teori motivasi kerja. Menurut definisinya, motivasi adalah keadaan pada pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, motivasi sebenarnya ialah sesuatu sebagai acuan atau penyemangat sehingga dapat mendorong seseorang mencapai tujuannya yang telah direncanakan oleh seorang tersebut. Dalam membangun dan mengembangkan motivasi kerja dikenal beberapa teori, antara lain yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menjelaskan suatu hierarki kebutuhan yang terdiri dari 5 tingkatan keinginan dan kebutuhan manusia yang mempengaruhi perilaku manusia. 5 tingkatan kebutuhan tersebut terdiri dari yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia, seperti sandang, papan, dan makan. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan dari bahaya, ancaman, pemecatan dari pekerjaan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan rasa cinta dan kepuasan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, rasa kekeluargaan, persahabatan. Terus yang keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan status, kedudukan, kehormatan diri, reputasi, dan prestasi. Terus yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk pengembangan diri. Terus teori yang kedua, teori 2 faktor Herzberg. Menurut teori ini, perilaku manusia dalam organisasi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu yang pertama,
hygiene factor. Faktor ini berkaitan dengan konteks kerja dan arti lingkungan kerja bagi individu, meliputi kondisi kerja, dasar pembayaran atau gaji, kebijakan organisasi, hubungan antar personal, dan kualitas pengendalian. Terus yang kedua, satisfier factor. Faktor ini merupakan faktor kepuasan kerja, yaitu terkait dengan bagaimana seseorang menikmati pekerjaannya, meliputi prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan kesempatan untuk berkembang. Nah, menurut teori ini, faktor higienis bukan merupakan motivator, tapi hanya menyediakan suatu lingkungan bagi faktor pemuas atau motivator untuk bisa mempengaruhi prestasi. Terus teori yang ketiga, yaitu teori pengharapan Fromm. Menurut teori ini, motivasi itu dari keyakinan atau harapan seseorang atas hasilnya. Hasilnya ini dilihat dari kemampuan hasil dalam memuaskan kebutuhannya. Motivasi inilah yang mempengaruhi perilaku seseorang tersebut. Teori ini terdiri dari unsur-unsur. Yang pertama, ekspektansi. Hubungan di mana seseorang mempercayai antara usaha, kemampuan dengan hasilnya. Kinerja akan diukur dalam sistem pengukuran prestasi organisasi atau hubungan antara usaha dengan kinerja. Yang kedua, instrumentality. Hubungan antara kinerja yang diukur dengan hasil yang diharapkan untuk individu, atau hubungan antara kinerja dan ganjaran atau kompensasi yang diharapkan. Terus yang ketiga, valensi. Hubungan antara ganjaran atau kompensasi yang diharapkan dan tujuan pribadi. Nah, dalam teori ini, teori pengharapan membantu menjelaskan mengapa banyak pekerja tidak termotivasi pada pekerjaannya dan hanya mengerjakan pekerjaan minimal hanya sekedar untuk menyelamatkan diri. Slide selanjutnya, fungsi controller. Untuk menjamin keberhasilan sistem pengendalian manajemen diperlukan seorang yang mengawasi ke arah pencapaian tujuan yang disebut controller. Jadi, dalam hal ini berarti controller itu ialah seorang yang mengawasi, yang memiliki tujuan untuk tercapainya atau menjamin keberhasilan sistem pengendalian manajemennya. Controller ini selain bertanggung jawab mendesain sistem pengendalian manajemen, controller juga mengendalikan praktik sistem pengendalian manajemen. Secara detail, fungsi controller dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, mendesain dan menjalankan informasi serta mengawasi kerja dari sistem. Yang kedua, menyiapkan pelaporan keuangan kepada pemegang saham atau pihak lain. Yang ketiga, menyiapkan dan menganalisis prestasi dan membantu pimpinan dalam memahami laporan keuangan, menganalisis proposal anggaran dan program, mengkonsolidasikan rencana anggaran masing-masing bagian untuk dijadikan anggaran tahunan. Dan yang keempat, mengawasi prosedur internal dan eksternal audit untuk menjamin validitas data. Terus yang terakhir, membantu mengembangkan kemampuan masing-masing anggota organisasi dengan cara pelatihan. Controller dalam struktur organisasi menduduki fungsi staf, sebab tanggung jawab atas kegunaan informasi pada pengendalian ada pada manajemen lini. Tanggung jawab controller adalah mendesain dan mengoperasikan sistem, pengembangan dan analisis ukuran pengendalian serta membuat rekomendasi atas tindakan yang diambil manajemen.
Controller unit usaha mempunyai loyalitas yang terbagi, yaitu pada controller perusahaan secara keseluruhan dan manajer unit usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam.